Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Tia. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan. Nah, pembelajaran yang kedua ini akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Yuk, kita belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu KD 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Selanjutnya, KD 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, di sini kegiatan 1.2 membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada kegiatan ini, kalian akan diajak untuk memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk memahami sifat-sifat tersebut, mari amati beberapa konteks berikut. Contoh yang pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, di sini penyelesaiannya sebagai berikut. Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal atau titik 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan. Sehingga hasilnya akhirnya adalah 7. Bisa dilihat dari gambar 1.5 ya, penjumlahan 3 ditambah 4. Coba simak contoh soal berikut ini ya anak-anak hebat. Di sini ibu mempunyai kata kunci. Apabila terdapat tanda yang sama itu sama dengan dijumlah. Dan terdapat tanda yang berbeda itu sama dengan dikurangi. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama, 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Coba kenapa hasilnya 4? Nah, di situ ada pertemuan antara tanda positif dan tanda negatif. Tadi di kata kunci, tanda yang berbeda itu sama dengan dikurangi. Jadi, sama dengan 6 dikurangi 2. Hasilnya itu 4. Soal selanjutnya. Nah, 8 dikurangi negatif 2. Hasilnya 10. Di sini ada pertemuan tanda negatif dan tanda negatif. Tadi di kata kunci, apabila terdapat pertemuan yang tanda yang sama itu sama dengan dijumlah. Jadi, sama dengan 8 dijumlahkan dengan 2. Hasilnya 10. Soal nomor 3. Negatif 12 dikurangi negatif 4. Hasilnya sama dengan negatif 8. Anak-anak cari tahu sendiri ya, mengapa hasilnya jadi negatif 8. Soal selanjutnya. Negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Dan soal yang terakhir, 19 ditambah negatif 5 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 11. Nah, anak-anak yang hebat, kalian cari tahu alasannya hasil dari nomor 3 sampai nomor 5. Anak-anak semua, kita masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Di sini, sifat
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Komutatif itu apa ya? Nah, di sini komutatif itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, kalau dibalikan berarti hasilnya juga sama. Masuk ke sifat asosiatif. Asosiatif itu A ditambah dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, dari kedua sifat itu kalian bisa selesaikan tabel berikut ini agar lebih mudah dipahami ya sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat tersebut. Next, kita masuk ke kegiatan 1.3 yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita bahas yang perkalian bilangan bulat. Di sini Ibu memiliki contoh, coba dipahami ya. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap ya. Nah, alternatif penyelesaiannya, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 dikali 6 atau penjumlahan berulang 6 sebanyak 5 kali. Jadi 6 dijumlahkan dengan 6, dijumlahkan 6 lagi, dijumlahkan 6 lagi, dan dijumlahkan 6 itu hasilnya 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Bisa dilihat dari gambar 1.13, perkalian 5 kali 6. Kita masuk ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat yang pertama itu sifat komutatif atau A kali B sama dengan B dikali A. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, distributif perkalian terhadap penjumlahan nih. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, sekarang perkalian terhadap pengurangan A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. Amati bersama ya. Perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol atau bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel berikut ini. Bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasilnya. Nih, positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Ananda hanya ingat seperti itu aja ya. Nah, lebih pahamnya lagi, kalian bisa menyelesaikan tabel 1.2, tabel 1.3, dan tabel 1.4. Mudah sekali loh anak-anak, silahkan dicoba. Selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Di sini Ibu memiliki contoh, silahkan disimak. Karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya.
Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Ini penyelesaiannya. 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Dapat ditulis 12 dikurangi 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 dibagi 6 hasilnya itu 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Putri mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi. Sedangkan 2 adalah hasil bagi. Kita simak contoh selanjutnya. Seekor tupai mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Simak penyelesaian berikut ini. Tupai melompat ke arah kiri. Nah, ke arah kiri titik 0 artinya daerah bilangan negatif. Gerakan tupai dapat digambarkan pada garis bilangan berikut ini. Bisa dilihat, itu gambar 1.20 ilustrasi tupai melompat. Nah, si tupai itu melompat sebanyak berapa kali? Mencapai ke negatif 15. Kita hitung ya. Negatif 3 pertama, langsung lompat lagi ke negatif 6, lompat lagi ke negatif 9, lompat lagi ke negatif 12, dan lompat lagi ke negatif 15. Jarak yang ditempuh tupai untuk 1 kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh titik negatif 15, negatif 15 itu artinya titik 15 di sebelah kiri 0. Tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Misal banyak lompatan tupai adalah T. Dimisalkan T itu sama dengan negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Atau T sama dengan negatif 15 dikali 1/3. Kenapa dikali 1/3? Karena kebalikan dari dibagi. Maka T sama dengan negatif 5. Lihat garis bilangan yang tadi, negatif 5 adalah banyak anak panah 3 satuan arah ke kiri. Jadi, tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Nah, secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A. Dengan A tidak sama dengan 0. Sampai di sini pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalian bisa memahami lagi
dengan baik. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.